Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arta Arfianto dengan NIM 2415240009 di kelas 2A. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di tes 10.2 beserta perbaikannya, penjelasan source code. Di sini saya define beberapa konstanta. Yang pertama ada port. Port ini saya define sebagai, ya sesuai namanya, sebagai port web server saya. Saya gunakan port 8081. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada define buffer size-nya. Ini untuk ukuran buffer untuk request HTTP dari klien. Dan ada define max aktif. Ini tuh batas maksimal koneksi aktif yang bisa dijalankan sekaligus dalam server yang saya buat. Sini saya tetapkan 5 ya. Dan juga ada variabel global ini di bawahnya, namanya active connections. Saya set 0 sini tuh sebagai counter proses atau counter jumlah child yang sedang aktif, yang sedang hidup. Dan yang selanjutnya saya di sini membuat sebuah fungsi namanya handle client. Nah, di fungsi ini tuh akan dijalankan oleh setiap proses child. Mana di sini juga ada parameter client FD yang nanti akan saya jelaskan. Di parameter itu tuh sebagai file descriptor gitu, untuk soket hasil penerimaan koneksi. Oke, lebih jelasnya di awal fungsi ini saya membuat buffer gitu sebesar buffer size tadi yang sudah di-define untuk menerima request. Nah, selanjutnya saya set buffernya itu ke 0 dengan fungsi ini, nameset. Nah, lalu saya membaca data request dari HTTP-nya menggunakan fungsi read ini tersedia di library. Kemudian menampilkan pesan juga child mana yang requestnya diterima menggunakan get PID di sini. Nah, di sini saya juga menambahkan sleep untuk mensimulasikan kerja server agar lebih mudah dilihat gitu. Salah satu bentuk perbaikan juga yang saya lakukan. Kemudian saya menyiapkan dua respon. Di sini tuh ada header dan juga body. Nah, headernya sederhana saja. Ini ada namanya tuh status, terus ada content type dan juga connection. Dan di bagian body cukup simple dengan judul simple web server dan tulisan hello. Nah, kemudian di bagian ini saya mengirim header dan body tadi ke klien menggunakan fungsi write ya. Fungsi write di mana ini headernya dikirimkan, bodinya dikirimkan, dan juga setelah itu ditulis atau dicetak juga child mana yang responnya terkirim. Lalu saya itu bentuk koneksi dengan kliennya itu dengan fungsi close dan mencetak juga child mana yang koneksinya ditutup. Oke, kemudian saya masuk ke fungsi main. Sebelum masuk ke inti proses, di sini saya mendefinisikan beberapa variabel, di mana yang pertama ada server FD. Ini untuk file descriptor, file descriptor untuk soket server. Juga ada client FD ini untuk soket hasil accept dari klien. Jadi secara lebih simpelnya bahwa dua variabel ini itu mewakili lah. Untuk server ini untuk mewakili soket servernya, klien ini mewakili dari kliennya. Nah, kemudian di sini juga ada server address, ada sock address, ada client address. Di sini tuh untuk menyimpan, sesuai namanya ini untuk menyimpan dari struktur alamat IP. Nanti akan digunakan di bawah. Ini ada address len juga. Di sini tuh ukuran struktur dari si client address. Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Di bagian ini saya membuat soket server ya, dimana soket server yang saya buat itu saya buat menggunakan fungsi soket, dimana di dalamnya ada parameter path_init itu
merepresentasikan atau artinya tuh dibuat dengan domain IPv4, kemudian sockstream itu artinya saya membuat soket TCP ya, buat soket TCP. Dan saya juga menambahkan handling di sini kalau misal soket gagal dibuat akan ditampilkan error. Oke, selanjutnya proses bind ya. Di sini saya menentukan alamat server terlebih dahulu, di mana sini saya mengatur alamat soketnya. Alamat soketnya saya atur di sini diisi AF-INET itu IPv4 domain, ini untuk domain. Kemudian sini address ini artinya bahwa server yang dibuat itu menerima koneksi atau bisa menggunakan semua interface. Dan di sini untuk portnya saya ubah ke port yang tadi sudah di define ke port 8081. Nah, kemudian ini bind utamanya di sini saya melakukan bind agar soket bisa dihubungkan ke alamat IP dan port yang sudah tadi udah di setting kepada server yang saya buat. Saya tambahkan juga di sini ketika gagal melakukan bind langsung ditampilkan. Nah, kemudian setelah melakukan bind atau jika bind telah berhasil, saya memanggil listen ya. Saya memanggil listen di sini tersedia juga fungsinya, artinya agar server tuh menunggu koneksi di sini dengan backlognya 10 ya. Saya juga tampilkan bahwa server sudah berjalan di port tadi yang sudah di define ya, portnya 8081. Dan di sini proses utamanya ada loop utama dari server. Jadi hal pertama yang saya lakukan ini salah satu perbaikan yang saya lakukan juga untuk cek chart yang sudah selesai terlebih dahulu. Nah, saya menggunakan wait bit dalam perulangan ya, wait bit dengan parameter seperti ini agar server tuh tidak berhenti menunggu alias parent. Jadi parent selalu menunggu atau menunggu koneksi yang masuk dari klien. Kemudian jika child-nya selesai, maka active connection-nya akan dikurangi dengan 1. Nah, di sini server child yang mana ditampilkan terus dengan status selesai. Dan yang selanjutnya, sini ada cek batas ya, cek batas sebelum accept. Jadi jika jumlah koneksi aktifnya itu melampaui batas, jadi server tuh tidak boleh menerima koneksi baru dulu. Ini batasnya tercapai menunggu chat selesai. Nah, karena itu saya menggunakan wait no untuk menunggu salah satu child istilahnya selesai diproses. Jadi ketika selesai diproses childnya, aktif koneksinya juga dikurangi karena satu child sudah selesai diproses, maka server itu siap menerima koneksi selanjutnya. Kemudian ada proses menerima koneksi di sini. Nah, server menerima koneksi bagian ini dengan menggunakan fungsi accept, di mana server menerima koneksi dari klien lah. Jika ditampilkan juga di sini jika gagal, dan di sini koneksi masuk dari IP, tampilkan IP-nya berapa. Namun jika penuh atau jika jumlah koneksi yang masuk melebihi batas, server mengirimkan respon bahwa server sedang penuh. Ini langsung di write untuk memenuhi skenario kedua ya. Nah, kemudian ini ada mekanisme fork. Kemudian di mekanisme fork ini server membuat proses baru ya menggunakan fork ya tadi. Jadi child itu akan menangani satu klien lah sehingga parent tuh bisa kembali menunggu koneksi gitu secara terus menerus. Nah, pada bagian child yang ini proses child tuh menutup server
FD ya, karena tidak dibutuhkan. Karena yang butuh itu hanya parent, tidak butuh child, itu tidak butuh listening socket lah istilahnya. Kemudian memanggil atau menjalankan fungsi handle client. Nah, untuk proses parent, sini lebih dari 0 artinya parent ya. Di parent itu hanya menutup client FD, kemudian menambah jumlah active connection, dan mencetak bahwa child tertentu itu sudah dibuat. Nah, sekian dari penjelasan source code. Coba saya jalankan servernya. Oke, di sini ada terangan bahwa soket berhasil dibuat dan server berjalan di port tadi yang sudah di-define, port 8081 dengan max aktif 5. Dan sini saya sudah menyiapkan request di terminal kedua. Saya akan coba skenario pertama ketika request masih dalam batas maksimal. Sini saya tentukan bahwa ada 4 request sekaligus. Saya coba ke localhost 8081. Nah, langsung masuk ya. Dimana sini terlihat bahwa proses atau kiriman respon tadi langsung dicetak tanpa ada proses menunggu. Sini juga child atau di terminal pertama, sini koneksi masuk ada 4 koneksi masuk, 1, 2, 3, 4, jadi langsung dibuat saja tanpa ada child yang menunggu. Nah, di server menerima semua koneksi gitu karena jumlahnya masih kurang dari sama dengan 5 tadi di define. Terlihat juga ini respon terkirim dan tertutupnya di akhir proses di terminal pertama. Kemudian saya akan melakukan skenario yang kedua ketika koneksi melebihi batas. Misal di sini saya 6. Kita coba. Nah, tadi di terminal kedua agak sedikit terlihat bahwa respon agak sedikit menunggu ya sebelum dilanjutkan ke respon terakhir. Nah, itu terlihat juga di sini bahwa ketika sudah ada 5 yang dibuat, yang ada 1 koneksi masuk, 2, 3, 4. Nah, ketika koneksi masuk yang kelima, di sini ada batas 5 tercapai menunggu child selesai. Nah, ketika ini jadi hasilnya, jadi hasilnya koneksi ke 6 ini, koneksi ke 6 tadi yang terakhir itu ditolak dan server mengirim tadi ya pesannya, namun mungkin tidak terlihat di sini karena di Ubuntu tampilannya kurang terlihat ya. Nah, di skenario ketiga, ke koneksi ke-6 diterima setelah chat selesai. Nah, di sini. Jadi setelah chat ini yang terakhir selesai, jadi si server itu siap menerima koneksi ke selanjutnya gitu. Jadi koneksi ke selanjutnya, kemudian koneksi diterima di sini, koneksi ke-6, koneksi ke-6 diterima dan langsung diproses di sini. Dan sampai respon juga dikirim, kemudian koneksi juga ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.